Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salina Fitriani, NIM 2032000009, kelas MPI 4A. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar-gambar, angka-angka, dan lain-lain. Proses komunikasi selalu melibatkan beberapa komponen dan tahapan. Yang pertama itu score, message, encoding, channel, decoding, repair, feedback, context, noise, dan efek. Model-model komunikasi dalam pendidikan. Yang pertama model komunikasi mekanistik, kemudian model komunikasi psikologis, yang ketiga model komunikasi interaksional, dan yang terakhir model komunikasi pragmatis. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama komunikasi menurut bidang atau lingkungan kerja. Gaya komunikasi pasif. Jenis komunikasi pertama yang akan kita bahas adalah gaya komunikasi pasif, yang biasanya menjadi karakter seorang pendiam. Kemudian gaya komunikasi agresif. Jenis komunikasi selanjutnya yaitu agresif, yang memiliki ciri khas berupa arogan, sarkastik, suka merendahkan, hingga suka menyerang. Selanjutnya gaya komunikasi pasif agresif. Jenis komunikasi di lingkungan kerja yang sering dijumpai adalah gaya komunikasi pasif agresif. Individu dengan gaya komunikasi ini pada dasarnya adalah orang yang pasif, tapi mereka merasakan ketidakpuasan atau frustasi di dalam hati. Kemudian gaya komunikasi asertif. Ada gaya komunikasi asertif dianggap sebagai gaya komunikasi yang paling baik. Individu dengan komunikasi asertif mampu menyampaikan garapan, pemikiran, keinginan, dan emosi secara nyaman tanpa mengabaikan perasaan orang lain. Komunikasi menurut jumlah yang berkomunikasi. Yang pertama komunikasi interpersonal, kemudian komunikasi perseorangan, interpersonal atau antar pribadi. Komunikasi menurut ruang lingkup dibagi menjadi komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi memiliki 6 gaya, yaitu the controlling style, the equalitarian style, the structuring, the dynamic style, the relinquishing style, the withdrawal style. Hambatan dalam gaya komunikasi. Itu yang pertama hambatan teknis. Hambatan teknis adalah keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Kemudian hambatan semantik. Gangguan semantik adalah hambatan dalam proses penyampaian, pengertian, atau ide secara efektif. Kemudian hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi yang berasal dari perbedaan individual manusia. Ada 4 macam teknik komunikasi, yaitu komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi instruktif, koersif, dan hubungan manusia. Secara umum, komunikasi jaringan terbagi ke dalam 2 tipe, yaitu komunikasi sinkron, yaitu serempak, dan komunikasi asinkron atau tidak serempak. Komunikasi sinkron adalah komunikasi yang dilakukan dalam waktu bersamaan, nyata, atau real time menggunakan media perantara seperti komputer, smartphone, dan alat-alat komunikasi lainnya. Jenis komunikasi jaringan. Yang pertama komunikasi sinkron chat, yang kedua komunikasi sinkron call, yang ketiga komunikasi sinkron video call, yang keempat komunikasi asinkron chat, yang kelima komunikasi asinkron video, yang keenam komunikasi kelompok, yang ketujuh komunikasi jaringan kerja, yang kedelapan komunikasi formal, ke-9 komunikasi formal, informal, ke-10 komunikasi non formal. Ada 4 prinsip dasar dalam komunikasi, yaitu proses, sistematik, interaksi, dan transaksi, dimaksudkan atau tidak dimaksudkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.